Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang yang harusnya adem malah jadi awal dari mimpi buruk? Nah, di film ini bakal nunjukin rasanya. Dan selamat datang di LNF Trilogy. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fracture yang dirilis pada tahun 2019 silam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka di jalan antar kota yang panjang dan juga sepi. Sepasang suami istri, Ray dan juga Joanne, lagi nyetir pulang bareng anak mereka yang bernama Perry. Bukannya adem, suasana mobil ini justru panas sama debat kecil yang nggak penting-penting banget. Dan di kursi belakang, Perry asik sendiri sama cermin kecil dan lipstick kesayangannya. Seakan dunia orang dewasa di depan nggak ada hubungannya sama dia. Perjalanan makin terasa panjang. Waktu pemutar lagu Perry mati gara-gara baterainya habis. Ray lalu menepi ke pom bensin buat istirahat sebentar. Sedangkan Joanne masuk toko buat beli baterai. Tapi sialnya uang mereka pas-pasan dan toko cuma terima cash. Akhirnya mereka cuma bisa beli minuman. Dan dari sini sudah kerasa, bukan cuma capek di jalan, tapi keluarga ini juga lagi capek batin. Lalu masalah baru muncul waktu Perry sadar cerminnya hilang. Joanne mencari di kursi belakang. Ray juga sempat lari ke toilet. Dan di tengah kecauan kecil itu, Perry melihat balon biru bertuliskan Get Well Soon di area konstruksi sebelah pom. Rasa penasarannya bikin dia jalan mendekat ke tepian. Dan tiba-tiba seekor anjing liar muncul. Bulunya kotor dan geramannya bikin bulu kuduknya merinding. Perry mundur ketakutan. Ray yang panik melempar batu ke arah anjing itu, tapi situasinya malah makin gawat. Dalam sekejap Perry terpleset dan terjatuh ke bawah area konstruksi. Ray lari sekencang mungkin, tapi kepalanya terbentur di tepi beton. Pandangannya gelap sesaat. Begitu sadar, dunia terasa berputar. Di bawah, Perry menangis kesakitan. Lengannya patah. Ray nggak mikir panjang lagi. Lalu dia menggendong anaknya dan mobil langsung mengebut menuju rumah sakit terdekat yang tadi sempat mereka lewati. Saat ini semua masih terasa kayak kecelakaan biasa. Tapi ternyata perjalanan ke rumah sakit inilah yang bakal mengantar mereka ke mimpi buruk yang sebenarnya. Begitu sampai, Ray menerobos masuk IGD sambil menggendong Perry yang menangis kesakitan. Ruangan itu terasa aneh. Resepsionis tidak ada di balik meja. Lorong sunyi, lampu neon putih menyala dingin. Baru beberapa detik kemudian, seorang staf muncul dari balik pintu. Menatap mereka tanpa ekspresi, seolah adegan panik di depannya bukanlah hal yang besar. Ray menunggu di ruang tunggu, memeluk Perry erat. Waktu seakan berjalan lambat. Heningnya rumah sakit itu nggak biasa, kaku, asing, bikin jantung makin cepat. Akhirnya mereka disuruh isi data pasien. Tapi anehnya, pertanyaan yang muncul bukan soal kondisi medis darurat, malah hal-hal random yang bikin Ray gelisah. Sementara itu Joanne duduk pucat, memegangi kepalanya yang masih pusing akibat benturan tadi. Ray juga sempat meninggalkan sebentar buat beli minuman, dan disitulah rasa curiga mulai muncul lagi. Dari ujung lorong beberapa staf medis kelihatan berbisik sambil telepon seseorang. Suaranya tergesa-gesa, seolah ada urusan mendesak yang enggak mereka bisa jelaskan. Dan semua itu bikin rumah sakit itu terasa semakin enggak beres. Perry akhirnya dapat kamar untuk diperiksa. Seorang dokter mendatangi mereka. Matanya meneliti setiap tubuh detail Perry. Dari pupil mata sampai kepala yang tampak memar. Setelah pemeriksaan singkat, anak itu diserahkan ke dokter lain untuk pemindaian lanjutan. Karena ruangannya terbatas, hanya satu orang yang boleh ikut. Joanne lah yang turun menemani Perry ke lantai bawah. Sementara Ray kembali ke ruangan tunggu. Tubuh Ray terasa berat, emosinya habis terkuras. Pandangannya kosong menatap lantai rumah sakit yang dingin. Lama-lama kantuk menguasai, dan ia tertidur di kursi keras itu. Ketika akhirnya terbangun, langit di luar jendela sudah mulai gelap. Dingin merayap ke punggungnya saat menyadari satu hal yang bikin perutnya mual. Joanne dan juga Perry belum kembali. Ray merasa denyut sakit di kepalanya. Jari-jarinya menyentuh perban yang sebelumnya tidak ada. Rasa curiga langsung muncul.
Rumah sakit ini memang terasa semakin asing, seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia mendekati meja resepsionis, tapi petugasnya malah berganti. Lebih aneh lagi, petugas baru itu sama sekali tidak tahu soal pasien yang ia maksud. Katanya semua formulir pasien dibuang setiap pergantian shift. Ray menahan panik, mencoba mencari dokter yang tadi memeriksa anaknya. Jawabannya bikin darahnya naik. Dokter itu sudah pulang. Ia menuntut daftar pasien dicek ulang, tapi sistem rumah sakit menampilkan kenyataan yang bikin lututnya lemas. Nama Perry tidak pernah ada di sana sama sekali. Menit demi menit terasa seperti siksaan. Setiap detik tanpa kabar bikin pikiran Ray makin kacau. Dalam keputusasaan, ia mulai bergerak sendiri. Di ujung lorong, matanya menangkap sekantung sampah medis dengan bercak darah yang makin basah. Sekilas bayangan Perry terlintas di kepalanya. Ray nekat menyusuri koridor yang sunyi, masuk ke setiap lorong yang pintunya tak terkunci. Tapi kamar yang tadi ditempati putrinya kini kosong. Kosong seperti tidak pernah ada yang dirawat di sana. Keputusasaannya berubah menjadi kegaduhan. Teriakan dan langkahnya bergema sampai akhirnya seorang petugas keamanan muncul untuk menghadang Ray. Ray mencoba menjelaskan, tapi tatapan orang itu cuma melihatnya sebagai pria yang linglung. Seorang dokter lalu mendekat, berusaha menenangkannya, bahkan memeriksa ulang daftar pasien. Hasilnya tetap sama, tidak ada catatan tentang Perry. Lebih parah lagi, perawat yang sempat mengantar Perry tadi bersikap seolah Ray memang datang sendirian. Campuran marah, takut, dan putus asa meledak di kepala Ray. Ia merasa seluruh rumah sakit ini bersekongkol untuk menghapus keluarganya. Keributannya akhirnya membuatnya disemprot oleh gas, disuntik oleh obat penenang, dan dikurung di ruangan gelap. Di dalam sana, Ray hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri, bercampur dengan rasa kehilangan yang semakin terasa nyata. Namun Ray tidak menyerah. Dalam kondisi limbung, ia merayap ke ruangan perawat dan menemukan suntikan adrenalin. Cairan itu menyengat tubuhnya, memaksa pikirannya kembali tajam. Lalu ia kembali berlari menyusuri koridor rumah sakit yang sunyi. Satu persatu pintu dibuka, tapi yang ia temukan hanyalah ruangan-ruangan kosong. Di tengah keputusasaan itu, harapan tiba-tiba muncul. Dari jendela ia melihat mobil polisi berhenti di halaman. Dengan sisa tenaga, Ray berlari menghampiri mereka. Kata-katanya mengalir tak terbendung tentang kecelakaan di jalan, bagaimana ia membawa putrinya yang patah tangan ke rumah sakit itu, dan bagaimana istrinya ikut menghilang tanpa jejak. Tapi ketika Ray menunjukkan foto keluarga di ponselnya, tatapan mereka sedikit melunak. Mereka setuju untuk membantunya. Pencarian dimulai dari meja resepsionis, lalu berlanjut ke lorong-lorong panjang rumah sakit. Setiap langkah terasa berat, seolah mereka sedang menembus misteri yang makin gelap. Tapi jawaban yang mereka dapat selalu sama. Pihak rumah sakit bersikeras. Ray datang seorang diri. Semua cerita tentang istri dan anaknya dianggap hayalan dari pria yang terluka dan juga stres. Ray lalu berdiri di tengah lorong itu. Nafasnya berat, matanya kosong. Rumah sakit ini seperti menelannya bulat-bulat bersama semua yang ia sayangi. Namun ia menolak menyerah. Ia bersikeras, Perry pasti dibawa ke lantai bawah. Tapi pihak rumah sakit menunjukkan sebaliknya. Ruangan pemindaian ada di lantai 3. Bahkan rekaman penggunaan alat menampilkan fakta yang menghancurkannya. Mesin itu terakhir dipakai pagi tadi untuk pasien yang lain. Artinya Perry tidak pernah datang dan juga tidak pernah ada di sana. Ray mulai kehilangan pijakan logika. Ia mengaduk-aduk kantong sampah dan menemukan lembar formulir pasien yang sudah dibuang. Memang ada namanya, tapi bukan nama putrinya. Bukti itu tidak cukup untuk menyelamatkannya dari rasa hampa yang semakin menghantam dirinya. Hingga akhirnya, dokter yang ia cari muncul. Dokter itu mengaku masih ingat jelas menangani pasien dengan cedera kepala dan lengan patah. Tapi menurutnya, Ray datang seorang diri. Ia bahkan menjelaskan bahwa Ray mengaku baru mengalami kecelakaan mobil dan memilih menunggu di ruangan tunggu tanpa menyebut siapapun yang bersamanya. Lebih menghancurkan lagi, nama yang ia sebut kala itu bukan Joanne, melainkan Abby, istri pertamanya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kepala Ray berdenyut hebat. Kenangan lama dan kenyataan hari ini saling menabrak di pikirannya.
Semua orang di sekitarnya bersikap seolah ia memang seorang diri sejak awal. Rasa ragu mulai menyelinap, seperti kabut yang dingin. Apakah semua ini nyata atau kepalanya benar-benar sedang mempermainkannya? Lalu polisi mencoba mencari jawaban lewat rekaman CCTV. Namun lorong tempat Joanne dan juga Perry duduk tidak terjangkau kamera. Rekaman yang ada hanya memperlihatkan Ray seorang diri, duduk dengan wajah kosong di ruangan tunggu. Area perawatan pun tak memiliki kamera dengan alasan privasi pasien. Setiap langkah untuk membuktikan kebenarannya seperti membentur tembok yang sama. Ray masih menolak untuk menyerah. Ia memaksa ingatannya bekerja. Setiap detik di jalan, setiap tatapan Joanne, setiap suara Perry, semuanya ia tarik kembali ke permukaan. Ia bahkan teringat pada kasir di rest area yang melihat mereka bertiga. Polisi sepakat memeriksa saksi itu, sementara satu petugas tetap mendampingi Ray di rumah sakit. Secercah harapan muncul ketika ia menemukan gelang pasien milik Perry tergeletak di bawah ranjang kosong. Tapi bukti itu justru memunculkan bayangan yang lebih mengerikan. Ada bercak darah di sana, dan pihak rumah sakit mengatakan itu darah Ray sendiri. Logika dan emosinya bertabrakan, membuat pikirannya makin kabur. Puncak frustasi datang ketika seorang psikiater rumah sakit masuk ke ruangannya. Seorang wanita parubaya, tenang, tanpa tatapan menghakimi. Kehadirannya terasa seperti tangan yang terulur di tengah pusaran kegilaan. Ia mengajak Ray untuk duduk, mendengarkan, membiarkan semua kata Ray mengalir. Ray mulai menceritakan semuanya. Perjalanan pulang yang melelahkan, pertengkaran di mobil, kecelakaan di pinggir konstruksi, hingga bayangan Abby, istri pertama yang meninggal 8 tahun lalu. Semakin lama ia bercerita, semakin berat napasnya. Ingatan lama dan kejadian hari ini tumpang tindih seperti dua film yang diputar bersamaan di kepalanya. Ruang itu terasa semakin hening. Dinding-dinding putih seperti mendekat. Dari pemeriksaan terakhir, terungkap bahwa Ray adalah mantan pecandu alkohol. Trauma lama seolah menyeruak lagi ketika dokter menanyakan satu hal. Apakah saat kecelakaan tadi ia kembali mabuk? Pertanyaan itu memicu gelombang memori yang mengguncang. Bayangan kecelakaan kembali muncul. Jalanan yang sepi, Joanne yang marah, Perry yang bermain dengan cerminnya. Anjing liar yang tiba-tiba muncul di tepi konstruksi. Semua terasa seperti potongan film lama yang bergetar, kabur lalu bercampur antara kenyataan dan apa yang ingin ia percayai. Dokter psikiater memutuskan untuk membawa Ray kembali ke lokasi konstruksi, tempat semua itu bermula. Polisi dan juga staf rumah sakit ikut serta. Mereka berharap jika ada trauma yang menutup ingatannya, di sanalah kunci yang bisa membuka semuanya. Mereka tiba di lokasi konstruksi yang sunyi. Hanya tiang besi dan sisa material bangunan yang berdiri kaku membisu di bawah langit sore. Udara di sana terasa berat, seolah menyimpan rahasia. Polisi memanggil bantuan dengan anjing pelacak, sementara Ray berjalan pelan di antara puing, menceritakan ulang kejadian yang ia yakini sebagai kebenaran. Ia menunjuk ke tepian, menjelaskan tentang cermin yang hilang, tentang anjing liar yang tiba-tiba muncul, tentang batu yang dilemparnya untuk mengusir hewan itu, lalu teriakan dan jatuhnya putrinya ke bawah. Suaranya bergetar di tengah udara yang terasa dingin. Di bawah konstruksi, matanya menangkap sesuatu. Cermin kecil Perry tergeletak di tanah berdebu. Tapi bukan hanya itu, di sekitarnya ada bercak darah yang cukup banyak. Polisi menatapnya dengan ragu. Ray berusaha meyakinkan bahwa itu darahnya sendiri dari benturan kepala, tapi keraguan di mata mereka tak bisa ia hapus. Psikiater yang mendampingi Ray berbicara lembut. Suaranya yang seperti bisikan yang menusuk ke dalam kepala Ray. Ia mengingatkan bahwa dulu Ray pernah kehilangan keluarga dalam kecelakaan. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Kini kemarahan dan frustasi yang menumpuk bisa saja mendorongnya melakukan hal-hal di luar kendali. Kata-katanya semakin menusuk. Kemungkinan mengerikan bahwa Ray sendiri yang menyebabkan kematian Joanne dan juga Perry. Dan pikirannya menciptakan cerita baru sebagai tameng dari rasa bersalah yang tak tertahankan. Ray terdiam. Dunia di sekitarnya berputar pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ragu pada kenyataan yang selama ini ia pegang erat. Namun di tengah hening yang menyesakan, suara gonggongan pecah dari balik puing. Seekor anjing liar muncul, seperti yang Ray ingat.
Dalam sekejap, keyakinan Ray kembali menyala, membakar semua rasa ragu. Menurut pikirannya, semua orang ini bersekongkol, rumah sakit, polisi, psikiater, dan mereka semua berbohong. Ketakutan berubah menjadi kegilaan. Ray merampas pistol dari salah satu polisi, memaksa semua orang masuk ke ruangan kosong, dan menguncinya dari luar. Napas Ray memburu, matanya liar, pikirannya yakin satu hal, keluarganya masih hidup dan mereka disembunyikan di rumah sakit. Ray bergerak di rumah sakit seperti bayangan, kepalanya berdenyut, pikirannya kacau, tapi yakin sedang menyelamatkan keluarga yang ia cintai. Dengan pakaian dokter curian, ia bebas bergerak. Lift membawanya ke lantai bawah, ruangan yang hanya bisa ia akses dengan kunci petugas. Di koridor bawah tanah itu, suasana berubah, gelap, sunyi, dan juga dingin. Tong sampah di sudut ruangan menampakkan boneka kecil milik Perry, terbuang begitu saja. Dalam pikiran Ray, ini bukti keluarganya masih ada di sana. Ray melihat para dokter mendorong troli berisi organ manusia. Pikirannya yang kacau menafsirkan sebagai konspirasi kejam. Ia membayangkan istrinya dan juga anaknya akan jadi korban perdagangan organ. Ketakutan berubah jadi keberanian yang nekat. Ray menelusuri lorong hingga menemukan ruangan operasi tersembunyi. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang memicu amarahnya. Dalam persepsinya, Joanne dan juga Perry terbaring lemah di meja operasi, siap untuk dibedah. Tanpa pikir panjang, Ray meledak. Ia masuk menodongkan senjata, membuat semua orang panik. Tembakannya mengenai pipa gas, memicu ledakan kecil. Para staf rumah sakit mencoba menghentikannya, tapi Ray berhasil melumpuhkan mereka dan membawa keluarganya keluar. Malam itu, Ray mengemudikan dengan rasa puas. Dalam pikirannya, ia adalah pahlawan yang berhasil menyelamatkan istri dan juga anaknya. Lagu favorit Perry ia nyanyikan lembut di kabin mobil. Sesekali ia menoleh ke kursi belakang, melihat senyum yang hanya ada di pikirannya. Namun kenyataan yang dingin berkata lain. Kamera menampilkan kursi belakang mobil yang kosong, hanya 2 kantong jenazah yang terbaring diam. Joanne dan juga Perry tidak pernah selamat. Mereka tewas di lokasi konstruksi hari itu juga. Trauma dan rasa bersalah membuat otak Ray menciptakan realitas baru. Perlindungan rapuh dari kenyataan yang tak sanggup ia hadapi. Kilatan-kilatan ingatan asli mulai muncul. Perry terjatuh dari konstruksi. Tangisnya memecah udara. Dalam kepanikan dan frustasi, Ray justru mendorong Joanne. Kepalanya menghantam besi dan seketika hening. Keduanya meninggal di tempat. Dalam kebingungan total, ia menyembunyikan mayat mereka di bagasi mobil, lalu membangun dunia baru di kepalanya. Dunia di mana ia adalah ayah dan suami yang berhasil menyelamatkan keluarganya. Dan lalu mobil Ray terus melaju di jalan malam yang sepi. Senyumnya tulus tapi kosong. Dalam pikirannya, ia sedang membawa pulang orang-orang yang dicintainya. Sementara dunia nyata hanya melihat seorang pria yang tenggelam sepenuhnya dalam delusi, melarikan diri dari dosa yang tak akan pernah bisa ia hapus.